Halo, Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana tips dan trik menyelesaikan soal-soal UKOMNAS. Pertama-tama, perlu kita ketahui piramida Miller di samping ini. Biasanya dalam ujian semester menguji pengetahuan kita terhadap materi yang diberikan, atau pada tingkat paling bawah piramida ini disebut nose knowledge. Sedangkan dalam soal-soal UKOMNAS, tujuannya yaitu untuk menguji pemahaman implementasi pengetahuan dalam kenyataan atau knows how competence dalam piramida Miller berikut. Jadi, bagaimana jika teori-teori itu diaplikasikan dalam sebuah skenario kejadian yang ada di klinik, masyarakat, maupun di manajemen sistem penyelenggaraan pangan? Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman dalam memahami aplikasi teori gizi tersebut, soal-soal Komnas berbentuk soal vignette namanya. Ini seperti soal cerita yang teman-teman harus membaca secara detail informasi yang ada dalam soal tersebut. Namun, karena saat ujian terdapat keterbatasan waktu, teman-teman tentu perlu membiasakan diri membaca soal-soal vignette, sehingga teman-teman perlu banyak berlatih. Soal vignette terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, vignette atau skenarionya. Skenario ini terkait kasus yang tentu berkaitan dengan gizi dan berlatar belakang tempat kerja nutrisionis. Sangat beragam mulai dari di rumah sakit, puskesmas, masyarakat, posyandu, tempat penyelenggaraan makanan seperti asrama dan catering. Yang kedua adalah lead-in atau pertanyaan dari skenario tersebut. Misalnya, segizi apa yang terkandung dalam makanan tersebut? Atau apakah diagnosis gizi pada kasus tersebut? Atau apa yang sebaiknya dilakukan oleh nutrisionis tersebut? Dan pertanyaan harus dibaca dengan baik dan cermat. Dan bagian ketiga dari soal vignette yaitu options atau pilihan jawaban. Soal UKOMNAS terdiri atas 5 pilihan jawaban dengan 1 jawaban benar. Dan tidak ada nilai minus, sehingga teman-teman lebih baik menjawab semua pertanyaan. Nah, soal UKOMNAS terdiri dari 180 soal yang dikerjakan dalam 180 menit, sehingga satu soal bisa dikerjakan dalam 1 menit. Bagaimana sih rekomendasi waktu pengerjaannya? 30 detik pertama bisa kita gunakan untuk membaca vignette atau skenarionya. Waktu membaca vignette ini dibaca dengan tenang, tidak perlu terburu-buru, tetapi tetap dibaca dengan cermat sehingga tidak perlu membaca ulang pertanyaan saat memilih jawaban. Dan 3 detik berikutnya dapat kita gunakan untuk membaca pertanyaan. Kemudian, 25 detik sisanya kita gunakan untuk membaca pilihan jawaban, serta memilih jawaban dengan benar dan cermat. Beberapa soal mungkin lebih mudah sehingga belum sampai 1 menit sudah dapat kita jawab, sehingga sisa waktunya dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit, atau untuk mengerjakan soal perhitungan, atau untuk mengoreksi jawaban, sehingga harus pintar-pintar kita dalam mengelola waktu saat ujian. Nah, bagaimana contoh soal vignette? Misalnya ada soal kasus asuhan gizi klinik berikut. Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan awal masuk rumah sakit merasa lemas, kesemutan, dan cepat merasa lelah. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar gula darah puasa 240 mg per dl, kolesterol 150 mg per dl, dan tekanan darah 170 per 95 mmHg. Nah, soal ini harus kita dapat baca dengan teliti dan cermat dalam 30 detik pertama, atau jika lebih cepat lebih baik ya. Dan kita harus bisa langsung highlight apa data-data yang penting, misalnya data fisik klinisnya yaitu merasa lemas, kesemutan, cepat merasa lelah. Ini gejala apa seperti itu. Kemudian data laboratoriumnya, di sini kadar gula darah puasanya tinggi, kolesterolnya masih normal namun tekanan darahnya tergolong tinggi. Lalu kita baca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah diet yang tepat untuk pasien tersebut? Kira-kira apa ya dengan data yang kita miliki tadi? Langsung kita baca di pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya ada 5 yang harus kita baca dengan cepat. Dan di sini 5-5-nya ada diet DM dalam pilihan jawaban tersebut. Sehingga tentu diet DM kita pilih, namun apa diet yang mengikutinya? Karena tekanan darahnya tinggi,
sehingga kita pilih diet apa teman-teman? Ya, betul, diet rendah garam. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang C. Nah, ini memang soal-soal UKOMNAS bentuknya seperti ini, jadi merupakan kasus yang dapat kita alami ketika di lapangan nanti. Jadi teman-teman harus bisa memahami bagaimana mengaplikasikan teori dalam suatu permasalahan yang ada di lapangan. Nah, jadi pada intinya, agar kita terbiasa mengerjakan soal-soal UKOMNAS, kita harus yang pertama sering berlatih untuk mengerjakan berbagai macam topik soal, sehingga bisa mengerjakan sesuai waktu yang diharapkan. Juga kita bisa terpapar banyak jenis soal, ini juga membantu kita untuk memudahkan memahami materi. Yang kedua, usahakan mengerjakan satu soal kurang dari 1 menit, sehingga sisa waktu dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal lain yang lebih sulit atau soal-soal perhitungan. Yang ketiga, jika ada tryout, selalu ikuti agar kita ada bayangan bagaimana situasi UKOMNAS, bagaimana menyelesaikan 180 soal dalam 180 menit, seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan malu-malu untuk bertanya hal-hal yang belum kita pahami. Berdiskusilah dengan teman, guru atau dosen yang kamu anggap bisa membantu. Pasti akan senang membantu. Yang kelima, jaga pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, dan istirahat cukup agar fit baik saat belajar maupun saat ujian. Jadi belajar pun bisa dicicil mulai sekarang agar tidak sistem kebut semalam sehingga kita istirahat cukup menjelang ujian. Tetap semangat dan semoga sukses!